Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama ahlu sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kutubil Ilmiyah, pada halaman 230. Qala Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haytami berkata, wa fi riwayatin sahihah, inni tarikun fikum amrain, lan tadillu in tabi'tumuhuma, wahuma kitabullahi wa ahlu baiti itrati. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat jika mengikuti keduanya, yaitu kitabullah dan ahlul baitku, itrahku. Sekarang mari kita lihat siapa yang dimaksud ahlul bait atau itrah di dalam riwayat tadi, agar kita tidak salah memahami tentang ahlul bait itu sendiri. Di dalam kitab Faidul Qadir, karya Al-Manawi, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid ketiga, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2006, pada halaman 18, qala Al-Manawi, qauluhu sallallahu alaihi wa alih. Al-Manawi berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alih, inni tarikun fikum ba'da wafati khalifatain, zada fi riwayatin ahadahuma akbaru min al-akhar, wa fi riwayatin badal khalifatain thaqalain sammahuma bihi li'azami sya'nihima. Sungguh aku tinggalkan kepada kalian setelah aku wafat dua khalifah, dan di dalam suatu riwayat terdapat redaksi tambahan, salah satunya lebih besar dibandingkan yang lain, dan terdapat redaksi dua perkara yang berat, yaitu thaqalain, sebagai ganti dua khalifah. Rasulullah menamakan keduanya dengan thaqalain karena keagungan perkara keduanya. Kitab Allah, Al-Quran, hablun ay huwa hablun mamdudun ma baina as-sama'i wal ard. Kitabullah yaitu Al-Quran merupakan tali yang terbentang antara langit dan bumi. Qila arada bihi ahdah, wa qila sababul musilu ila ridah. Dikatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah perjanjian Allah, dan ada yang mengatakan maksudnya adalah sebab yang mengantarkan kepada ridho Allah. Wa itrati bimuthannatin fawqiyah, ahla baiti. Tafsilun ba'da ijmal بدلا أو بيانا وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dan itrahku ahlul baitku, ini adalah kalimat rinci setelah paparan secara umum sebagai kata ganti, yaitu badal, atau sebagai penjelasan. Dan yang dimaksud itrah adalah penghuni kain kisa, yaitu ashabul kisa, yang Allah telah mencegah dari mereka kotoran dan mensucikan mereka sesuci-sucinya. Siapakah yang dimaksud dengan ashabul kisa? Di dalam kitab Sunanut Tirmidzi yang ditahqiq oleh Al-Albani, salah satu ulama rujukan kaum salafi, yang diterbitkan oleh Maktabatul Ma'arif, cetakan kedua pada tahun 2008, pada halaman 855. An Umar bin Abi Salamah, Rabi bin Nabi sallallahu alaihi wa alih, qal, dari Umar bin Abi Salamah, anak angkat Nabi, dia berkata, nazalat hadhihi al-ayatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi, innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira fi baiti ummi Salamah. Ayat ini turun kepada Nabi, sesungguhnya Allah bermaksud hendak mencegah dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Kejadian ini di rumah Ummu Salamah. Fada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajallalahum bikisa wa Aliyun khalfa dhahrihi fajallalahu bikisa. Thumma qal, lalu Nabi memanggil Fatimah, Hasan dan Husain, kemudian menyelimuti mereka dengan selimut, sementara Ali berada di belakang beliau, lalu menyelimutinya dengan selimut, seraya berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti, fa'adhib anhum ar-rijsa
وطهرهم تطهيرا. قالت سلمة Ya Allah, mereka adalah ahlul baitku, cegahlah dari mereka kotoran dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Salamah berkata, wa ana ma'ahum ya Rasulullah. Qal anti ala makanik wa anti ilayya khair. Bolehkah aku bersama mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, engkau tetap berada di tempatmu dan engkau adalah baik di sisiku. Qala al-Albani sahih. Al-Albani berkata sahih. Dari pemaparan para ulama ini kita dapati bahwa yang dimaksud ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain alaihimussalam, yang mana mereka merupakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wafat. Siapa yang berpegang kepada mereka, maka dia tidak akan tersesat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.